Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, siapa aku ini, itu tidaklah penting bagimu. Namun yang penting adalah, bahwa aku akan mempermalukanmu di depan umum, dan membuatmu kehilangan muka, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, tubuhnya sudah bergeser. Dia berubah menjadi sinar cahaya, dan menyerbu ke arah Jiansu. Pada saat yang sama, ia mengulurkan telapak tangannya, dan ingin meraih ke arah tenggorokan Jiansu. Sombong, teriak Jiansu. Melihat tindakan Chu Feng, Jiansu menyipitkan alisnya, dan mengungkapkan kilatan yang tidak menyenangkan di matanya. Dia membalik telapak tangannya, dan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap dan cerah muncul di tangannya. Dengan senjata di tangannya, dia menebaskannya ke arah telapak tangan Chu Feng yang masuk untuk memotong tangannya. Meskipun persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu adalah salinan, tapi itu masih memiliki kekuatan kaisar yang menghancurkan. Selanjutnya, serangan Jiansu juga bukan tebasan biasa. Itu adalah keterampilan bela diri tabu. Senjata yang bagus dikombinasikan dengan keterampilan bela diri, maka serangan Jiansu secara alami memiliki kekuatan luar biasa. Semua orang yang hadir semuanya mulai bergerak mundur berulang kali, itu karena mereka takut oleh serangan Jiansu. Meskipun orang-orang yang hadir mungkin tidak dapat dengan jelas melihat serangan Jiansu, tapi mereka semua dapat merasakan betapa berbahaya, ganas, dan kuat serangannya. Istirahatlah untukku. Tepat pada saat serangan kuat Jiansu hendak mencapai telapak tangan Chu Feng berteriak dingin. Dia mengepalkan telapak tangannya yang terbuka menjadi kepalan tangan, dan menembaknya ke depan dengan eksplosif. Dan, boom! Sebuah ledakan keras segera terdengar. Kemudian, riak-riak energi yang bergelombang mulai menimbulkan kekacauan. Serangan tinju Chu Feng tampaknya mampu menembus segalanya. Tidak hanya itu menembus serangan Jiangsu, tapi itu juga mendarat ke dada Jiansu. Serangan tinju Chu Feng tidak hanya menghancurkan organ-organ internal Jiansu, tapi itu juga menciptakan lubang besar melalui dada Jiansu, dan menghempaskannya beberapa meter jauhnya, lalu ia menghantam dengan kejam ke dinding gua. Kekuatan di balik serangan yang mengirim Jiansu terbang begitu kuat, sehingga ia meninggalkan kawah besar dan banyak celah di dinding. Bebatuan pun pecah dan mulai berjatuhan tanpa henti. Namun, bahkan dengan itu yang terjadi, Jiansu benar-benar berdiri kembali di tanah dengan mantap. Tidak hanya tidak ada ekspresi rasa sakit di wajahnya, bahkan dia benar-benar mengungkapkan senyuman. Jiansu menatap Chu Feng dan berkata, "Kamu punya beberapa keterampilan. Namun sayangnya, cedera pada level ini tidak dapat membahayakan aku," ucap Jiansu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dengan pikirannya, kekuatan spiritual yang tak terbatas mulai memancar dari tubuhnya. Setelah kekuatan spiritualnya muncul, tidak hanya tubuhnya mulai pulih, bahkan jubah Royal World Spiritisnya yang telah hancur mulai pulih juga. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari murid pribadi Avaricious Immortal. Tingkatan pada teknik spiritual ini, bukankah itu terlalu kuat? Seru kerumunan. Kerumunan mulai berseru takjub setelah melihat adegan ini, dan banyak juga orang yang hadir ini mahir dalam teknik spiritual. Dengan demikian, mereka tahu bahwa ada banyak metode untuk menyembuhkan luka seseorang, dan mengembalikan tubuh seseorang dengan cepat. Namun, satu hal yang pasti, metode yang digunakan Jiansu adalah teknik tingkat yang sangat tinggi. Itu adalah teknik yang tidak bisa dicapai oleh spiritualis dunia kerajaan jubah biasa. Alasan untuk itu adalah, karena serangan tinju Chu Feng telah sangat merusak. Bagi orang awam, mereka mungkin tidak akan dapat memulihkan tubuh mereka dalam waktu singkat dengan teknik spiritual yang mereka pegang. Namun mantapnya, Jiansu telah memulihkan tubuhnya dalam sekejap. "Apakah kamu yakin, bahwa aku tidak dapat membahayakan kamu?" tanya Chu Feng. Namun yang mengejutkan semua orang adalah, ketika Jiansu memulihkan tubuhnya dengan kemampuan pemulihan yang kuat, Chu Feng benar-benar tersenyum. Cerot!
Tepat setelah kata-kata Chu Feng meninggalkan mulutnya, ekspresi Jiansu tiba-tiba berubah. Kemudian dia membuka mulutnya, dan memuntahkan seteguk darah. Darahnya menyembur sejauh 3 kaki. Setelah itu, ia mulai berdarah tanpa henti dari mata, hidung, dan juga telinganya. Bahkan kakinya mulai gemetaran. Segera, dia kehilangan kemampuan untuk terus berdiri. Seperti karung pasir, dia pun berlutut, lalu jatuh bersimbah darah. "Bajingan, apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku?" teriak Jiansu. Pada saat ini, Jiansu berjuang untuk mengangkat kepalanya, dan menatap Chu Feng dengan sengit. Dia tidak berani percaya, dan tidak mengerti mengapa tubuhnya akan berada dalam kondisi yang lemah seperti ini. "Jika kamu berpikir bahwa serangan kepalan tanganku sebelumnya hanya melukai tubuhmu, maka kamu salah besar. Aku akan memberitahumu hal ini. Jika aku mau, aku akan bisa mengambil hidup kecilmu itu dengan serangan kepalan tanganku sebelumnya," ucap Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, hati kerumunan segera menggigil. Arti kata-kata Chu Feng sangatlah jelas. Karena ia memiliki kekuatan untuk mengambil nyawa Jiansu, maka ia secara alami dapat dengan mudah melumpuhkannya. Pada saat ini, dia hanya membuat Jiansu tidak bisa bergerak. Jadi, sepertinya dia sudah cukup toleran. Namun setelah memikirkan fakta bahwa Jiansu, yang merupakan kaisar setengah bela diri peringkat 3, dan juga seorang spiritualis dunia dengan jubah tanda ular, serta satu-satunya murid Avaricious Immortal, sebenarnya dia tidak dapat menahan serangan tinju tunggal dari pria ini. Melihat itu, kerumunan menemukan bahwa ini terlalu sulit untuk dipercaya. Karena bagaimanapun, Jiansu memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Karena itulah, bagaimana mungkin lawannya bisa melakukannya? Tiba-tiba saja, seseorang menyadari dan berteriak dengan khawatir. Mungkinkah dia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi? Dia pasti memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Apa? Kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, seru kerumunan. Ekspresi kerumunan berubah setelah mendengar kata-kata itu, dan mereka semua terkejut. Tatapan yang mereka tuju kepada Chu Feng ini dipenuhi dengan keheranan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Bagi orang awam, mereka bahkan tidak akan bisa mendapatkan kekuatan tempur yang menantang surga, yang mampu melampaui 1 tingkat kultivasi. Mereka yang mampu melakukannya, maka semuanya sudah dianggap jenius. Mereka yang mampu memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, yang mampu mengatasi 2 tingkat kultivasi adalah super jenius. Adapun mereka yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, mereka semua adalah karakter tingkat iblis yang legendaris. Kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, apakah julukan yang pantas untuk orang itu? Ini terlalu menakutkan. Apakah benar ada seseorang yang mampu melakukan hal seperti itu? Seseorang dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga, dapatkah mereka masih dianggap manusia? Seru kerumunan. Namun, Chu Feng hanya mengabaikan pandangan kerumunan. Pada saat ini, dia langsung berjalan ke arah Mu Juechen, lalu menghapus pembentukan formasi spiritual yang mengikatnya dan membantunya turun. "Saudaraku, terima kasih," ucap Mu Juechen. Setelah Mu Juechen bangkit kembali, dia mengucapkan kalimat pertamanya. "Kami adalah keluarga, tidak perlu bagimu untuk sopan seperti ini," kata Chu Feng dengan suara rendah. "Kamu," seru Mu Juechen. Mu Juechen kaget mendengar kata-kata itu. "Keluarga, apa artinya itu?" Ini berarti bahwa, bahkan jika Chu Feng bukan seseorang dari World Spiritist Alliance, maka dia akan menjadi seseorang dari 9 kekuatan. Namun meski begitu, Mu Juechen menganggap dirinya sebagai orang terkuat di antara para murid 9 kekuatan. Dengan demikian, dia benar-benar tidak pernah menyangka akan ada sesama murid yang sekuat ini. Pada saat ini, dia merasa sangat rumit. Sementara dia merasa sangat gembira, tapi ada juga keluhan yang tak terkatakan.
Mu Juechen adalah satu-satunya murid Master Majelis Suci Spiritualis Dunia, yaitu World Spiritis Immortal. Dan bahkan, dia telah mengikuti pelatihan tertutup selama bertahun-tahun. Namun sekarang, dia keluar dari ketidakjelasan untuk pertama kalinya. Awalnya dia berpikir untuk membuat dunia pingsan, dan mendapatkan ketenaran untuk dirinya sendiri, serta mendapatkan kehormatan untuk tuannya. Namun yang mengejutkannya adalah, dia dipukuli, digantung terbalik, dan dipermalukan di depan umum. Jika bukan karena Chu Feng menyelamatkannya, dia akan benar-benar mempermalukan dirinya sendiri dan tuannya. Pada saat ini, dia akhirnya mengalami kata-kata ada surga di luar surga, dan orang-orang di luar orang itu. Hanya saja, itu cukup menyakitkan baginya untuk menyadari kata-kata itu. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam pertempuran. Meskipun baik-baik saja untuk memikirkan mereka, tapi kamu tidak harus membawa mereka ke dalam hati. Ingatlah, sebagai seorang pria, seseorang harus bersikap jantan, dan tidak memikirkan hal-hal sepele sepanjang hari, ucap Chu Feng. Chu Feng berhasil menebak apa yang dipikirkan Mu Juechen, dan dengan demikian menghiburnya. Mendengar itu, Mu Juechen hanya mengangguk. Meskipun dia merasa sangat cemberut, tapi dia masih orang yang dipilih oleh World Spiritis Immortal. Karena itulah, ia memiliki mental yang kuat. Dengan demikian, dia mengerti semua yang dikatakan Chu Feng. Siapa namamu? Tanya Mu Juechen. Kamu akan tahu namaku nanti. Bahkan semua orang yang hadir akan tahu juga. Jawab Chu Feng sambil tersenyum ringan. Saat dia berbicara, dia melirik kerumunan. Chu Feng sangat tahu, bahwa itu pasti bukan hanya Mu Juechen saja yang ingin tahu siapa dia. Dia percaya bahwa Jiansu, Meng Xiaoyan, dan semua orang yang hadir di sini juga ingin tahu siapa dia. Orang-orang yang hadir ini semuanya menyadari, bahwa kata-kata Chu Feng mengandung implikasi tersembunyi. Dengan kekuatan Chu Feng, tanpa diragukan lagi, dia akan bertarung melawan generasi muda dari klan 4. Pada saat itu, tanpa bertanya lagi semua orang akan mengetahui namanya yang terkenal. Dengan kata lain, terlepas dari apa hasilnya nanti, pria ini yang ada di depan mereka pasti akan menjadi terkenal. Setelah Chu Feng mengajar murid-murid pribadi Avaricious Immortal dan Immortal yang beralis putih, lalu menyelamatkan murid pribadi World Spiritis Immortal, maka tidak ada lagi pertempuran di tempat ini. Alasan untuk itu adalah, karena tidak ada yang berani menantang Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia duduk dalam posisi bersila, dan kemudian menutup matanya untuk beristirahat. Selama periode waktu ini, banyak orang mengirim transmisi suara kepada Chu Feng dengan harapan bisa berteman dengannya. Namun sayangnya, Chu Feng benar-benar mengabaikan mereka. Namun orang-orang itu tidak menyerah, dan mereka malah mulai memikirkan semua jenis metode untuk berteman dengan Chu Feng. Mereka bersikeras berteman dengan Chu Feng, bahkan jika mereka harus menyerahkan harta dan sejenisnya kepadanya. Hanya ketika formasi defensif di sekitar gerbang menghilang, kerumunan pun menjadi sunyi. Alasan untuk itu adalah, karena mereka tahu bahwa inilah saatnya kompetisi ini berakhir. Pada saat ini, Chu Feng yang telah menutup matanya untuk waktu yang lama, akhirnya membukanya lagi. Matanya sangat cerah dan penuh ekspresi, dan juga antisipasi tanpa batas. Chu Feng berdiri, lalu memperoleh kunci dan membuka gerbang. Dia tidak terburu-buru atau tertinggal, dan memancarkan kepercayaan diri dan kemudahan. Namun ketika gerbang roh dunia dibuka, Chu Feng tidak bisa langsung berjalan keluar. Alasan untuk itu adalah, karena serangkaian kata-kata muncul di hadapannya. Kata-kata ini memberi Chu Feng informasi. Itu adalah informasi mengenai kompetisi generasi muda Four Clans, serta karakter-karakter besar yang hadir. Pertama, daftar generasi muda 4 klan yang akan menjadi lawan Chu Feng juga muncul. Ada total 6 orang dari klan Kekaisaran Dongfang. Di antara mereka, orang yang paling diminati Chu Feng adalah Dongfang Zexuan. Dongfang Zexuan adalah pangeran ketiga klan Dongfang Imperial Clan, yang waktu itu pernah menantang teknik spiritual dari World Spiritis Alliance hanya untuk dikalahkan oleh Chu Feng yang menyamar.
Pada saat itu, dia muncul di hadapan Chu Feng dengan sikap yang sangat arogan. Sejujurnya, meskipun pada saat itu Chu Feng telah mengalahkan Dongfang Zexuan dalam hal teknik spiritual, tapi ia tidak akan sebanding dengan Dongfang Zexuan dalam hal kekuatan bela diri. Namun untungnya, zaman telah berubah. Jika dia bertemu dengan Dongfang Zexuan lagi, itu tidak pasti siapa di antara mereka yang akan lebih kuat dan siapa yang akan lebih lemah. Adapun klan Kekaisaran Beitang, Chu Feng tidak peduli sama sekali. Alasan untuk itu karena Beitang Zimo, orang yang memiliki konflik dengan Feng, dan juga sudah dieliminasi oleh Chu Feng. Meskipun Beitang Zimo ada dalam daftar peserta dari klan Kekaisaran Beitang, tapi dia secara alami tidak akan dapat berpartisipasi. Namun yang mengejutkan Chu Feng adalah, klan Kekaisaran Nangong juga telah mengirim 5 orang. Selain anak-anak kepala klan Kekaisaran Nangong, temannya Chu Feng, Nangong Ya, sebenarnya juga ada dalam daftar itu. Secara logis, karena hubungan Nangong Ya dengan Chu Feng, ia seharusnya ditempatkan di bawah tahanan rumah. Chu Feng sangat senang bisa melihat nama Nangong Ya di tempat umum. Karena bagaimanapun, ini berarti bahwa Nangong Ya adalah seseorang yang penting bagi klan Kekaisaran Nangong. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirimnya keluar. Satu hal yang layak disebutkan adalah, bahwa klan Kekaisaran Ximen, jika dibandingkan dengan ketiga klan kekaisaran lainnya, mereka hanya mengirim 1 orang untuk berpartisipasi dalam penyelamatan generasi muda 4 klan. Adapun orang ini, itu adalah pangeran kelima klan Ximen Imperial, yaitu Ximen Feixue. Chu Feng sudah bertemu Ximen Feixue sebelumnya. Memang benar kalau dia sangat kuat. Pria itu sebanding dengan murid pribadi Immortal Refinement Weaponry, Baili Xinghe dalam semua aspek. Dia adalah ahli tingkat atas. Chu Feng merasa bahwa, jika tidak ada kecelakaan, Ximen Feixue akan menjadi musuh besarnya. Selain generasi muda 4 klan, maka informasi itu juga mencantumkan karakter hebat yang ada. Ini terlalu banyak karakter agung yang hadir. Selain kepala 4 klan, orang lain yang membuat Chu Feng paling fokus adalah 4 dari 10 Immortal. Mereka adalah Immortal Kompas, Immortal Abadi, Immortal Spiritualis Dunia, dan Immortal yang beralis putih. Mereka adalah 4 Immortal yang telah diundang oleh 4 klan untuk perdebatan generasi muda mereka. Benar saja, seperti yang dikatakan leluhur. Kali ini banyak sekali karakter agung yang datang dari 4 klan. Logikanya, dengan banyak ahli yang sangat kuat ini hadir, maka Chu Feng yang berencana untuk menghancurkan party, dia seharusnya merasa takut. Namun Chu Feng tidak hanya tidak takut, bahkan tatapan antisipasi di matanya tumbuh lebih padat, dan senyum di wajahnya bahkan lebih lebar. Dia merasa bahwa semakin banyak karakter agung, maka semakin dia bisa mempermalukan klan Kekaisaran Nangong. Bas-bas. Akhirnya, informasi yang menghentikan Chu Feng menghilang. Pada saat ini, Chu Feng langsung berjalan ke gerbang dengan langkah besar. Dia berjalan ke atas panggung untuk bersaing dengan generasi muda 4 klan. Di luar mengelilingi panggung, itu sudah ada banyak tatapan yang tertuju pada lokasi di mana Chu Feng akan berjalan keluar. Pemilik tatapan itu datang dari seluruh penjuru. Ada yang dari 9 kekuatan, yang dari kekuatan lain, dan bahkan yang dari para ahli luar biasa. Di antara mereka, ada 2 tatapan yang sangat percaya diri. Pandangan itu berasal dari 2 lelaki tua. Dari 2 lelaki tua ini, satu memiliki wajah dengan semua senyum, sedangkan yang lain memiliki ekspresi yang sangat dingin. Dan masing-masing dari mereka adalah Avaricious Immortal, dan penguasa World Spiritis Alliance, yaitu World Spiritis Immortal. Tampaknya ada beberapa konflik di antara mereka berdua, karena mereka berdua tidak mengatakan satu kata pun satu sama lain. Namun di samping mereka duduk, itu orang lain. Adapun orang itu adalah Immortal beralis putih. Melihat bahwa gerbang roh dunia telah terbuka, Immortal yang memiliki alis putih berkata, "Dua Tuan, aku benar-benar bertanya-tanya, yang mana dari murid-murid terkasih kamu akan dapat berjalan keluar dari sana?" tanya Immortal alis putih. "Alis putih, mengapa kamu kurang percaya diri seperti ini?"
Bagaimana bisa kamu dapat menyiratkan, bahwa hanya murid-murid kita yang akan dapat berjalan keluar dari sana, dan murid kamu tidak akan melakukannya? Tanya Avaricious Immortal dengan senyum berseri-seri. Aku tahu betul tingkat pencapaian yang telah didapat muridku. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan murid-murid kalian berdua? Jawab Immortal alis putih, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum-senyum mengejek diri. Tidak pernah aku mengharapkan, bahwa kamu benar-benar tahu posisi kamu juga, kata Avaricious Immortal sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Immortal alis putih segera tenggelam. Meskipun dia tahu bahwa muridnya tidak akan cocok untuk mereka, tapi dia tidak dapat mentolerir orang lain yang mengatakannya. Namun meski begitu, Avaricious Immortal benar-benar mengabaikan apa yang dirasakan Immortal alis putih. Tapi sebaliknya, dia sengaja melemparkan pandangannya ke arah spiritualis dunia immortal di sampingnya. Kemudian, dia pun berkata, meskipun murid aku juga bukan semacam jenius yang menentang surga, tapi itu tidak akan menjadi masalah baginya, untuk mendapatkan tempat pemenang dalam kompetisi 9 kekuatan. Ucap The World Spiritus Immortal, dan dia juga tidak menyiratkan apapun pada kata-kata itu. Sebagai gantinya, matanya tertuju pada pintu gerbang roh dunia sepanjang waktu. Segera, kegugupan dan antisipasi memenuhi matanya. Dia benar-benar berharap bahwa, muridnya Mu Juechen akan menjadi orang yang keluar dari sana. Jika itu terjadi, dia akan bisa menamparkan wajah para immortal dan membungkamnya. Tepat pada saat ini, gerbang roh dunia akhirnya mulai bergetar. Segera setelah itu, sesosok muncul dari dalam gerbang. Pada saat ini, pria, wanita, tua, maupun muda, terlepas dari status mereka, semuanya benar-benar terkejut. Kemudian, semua orang mulai mengungkapkan ekspresi kaget. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng telah melangkah ke atas panggung. Siapa itu? Pada saat ini adalah hal pertama yang terlintas dalam pikiran semua orang. Namun untungnya, ini tidak dapat disalahkan pada mereka. Lagi pula, orang yang muncul bukanlah murid 9 kekuatan, dan juga bukan murid dari ketiga immortal. Namun sebaliknya, orang yang keluar adalah seorang pemuda yang berpakaian biasa dan terlihat biasa. Jika Chu Feng telah mengungkapkan penampilan aslinya, dia pasti akan mengejutkan semua orang. Namun pada saat ini, Chu Feng masih menyamar. Tentu saja, itu tidak ada yang akan mengenalinya. Tidak dapat dihindari, ini menyebabkan semua orang terkejut. Namun dalam hal terkejut, orang-orang yang paling terkejut saat ini tidak lain adalah Avaricious Immortal dan World Spiritus Immortal. Ini terutama berlaku untuk Avaricious Immortal. Karena sebelumnya, mereka semua tersenyum. Namun pada saat ini, dia tidak dapat tersenyum sama sekali. Justru sebaliknya, dia memiliki penampilan seseorang yang baru saja makan kotoran. Brother Avaricious, sepertinya kamu sudah salah dugaan. Bukan hanya murid aku yang tidak kompeten, tapi sepertinya murid kamu juga tidak kompeten, ucap Immortal alis putih. Pada saat ini, dibandingkan dengan dua immortal lainnya, Immortal alis putih sangat senang. Alis putih, apa arti di balik kata-kata itu? Apakah kamu mencoba membuat komentar tajam padaku? Ucap Immortal Avaricious. Mendengar kata-kata itu, tatapan Avaricious Immortal langsung berubah dingin. Dengan segera, dia menatap dengan sengit ke arah Immortal alis putih. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.